Turki secara demonstratif memusnahkan sistem S-400 Rusia yang dibelinya pada tahun 2017 seharga 2,5 miliar dolar. Dan semua itu demi mendapatkan kesepakatan F-35 dengan Amerika. Media Amerika Semafor mengungkapkan bahwa kesepakatan Trump untuk menjual F-35 ke Turki benar-benar tertunda lebih dari sebulan setelah dia mengumumkannya secara terbuka. Alasannya hanya satu, yaitu sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia yang harus segera disingkirkan oleh Ankara sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Sanksi Amerika. Dan ini yang penting, upaya untuk menjual kembali sistem ini ke Uni Emirat Arab sepertinya telah gagal. Uni Emirat Arab juga tidak membutuhkan sistem buatan Rusia ini, dan tidak ada lagi pembeli untuk besi tua ini. Itu artinya, hanya ada satu pilihan yang tersisa di atas meja, yang sampai baru-baru ini tampak mustahil, yaitu menghancurkan dan mendaur ulang sistem S-400 yang telah dibayar Turki sebesar 2,5 miliar dolar. Secara harfiah, memotongnya menjadi besi tua. Dalam episode ini, kita akan membahas tidak hanya tentang hal itu, tetapi juga seberapa besar penurunan ekspor senjata Rusia selama perang besar-besaran melawan Ukraina. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini setelah Anda selesai menonton videonya. Jadi, Turki siap menghancurkan sistem S-400 Rusia demi mendapatkan kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait jet tempur F-35 buatan Amerika. Hukum Amerika secara tegas mengharuskan Turki menyingkirkan sistem pertahanan udara Rusia sebagai imbalan untuk mendapatkan akses ke F-35. 6 pesawat yang sudah dibayar oleh Ankara, dan sejak tahun 2019 hanya dibiarkan di Amerika setelah Turki dikeluarkan dari program tersebut. Dan sekarang, Recep Tayyip Erdogan ingin sedikit mengakali sistem dan menyatakan bahwa bagaimana jika kita hanya mematikan S-400 ini saja? Ini memang salah satu opsi penting yang mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, dia berisiko membuat para anggota Kongres Amerika semakin marah karena mereka menganggap bahwa undang-undang mengharuskan penolakan total terhadap sistem tersebut, bukan hanya menonaktifkannya saja. Pilihan kedua adalah menjual sistem pertahanan udara Rusia itu ke Uni Emirat Arab. Namun, menurut sumber, negosiasi mengenai hal ini memang sudah dimulai bulan lalu. Namun, tampaknya tidak ada kemajuan lebih lanjut, dan Emirat juga menolak sistem tersebut. Nanti akan saya jelaskan alasannya. Senator dari Partai Republik Rick Scott menyampaikan posisi Kongres dengan sangat tegas. Berikut kutipannya. Saya tidak berpikir mereka harus memiliki F-35 jika mereka tidak berniat menjadi mitra sejati. Jadi, jika mereka memiliki S-400, mereka tidak bisa dan tidak akan memiliki F-35. Ketua Komite Hubungan Internasional Senat, Jim Risch, yang sudah lama memblokir kesepakatan ini dengan Turki, telah memberikan pernyataan. Berikut kutipannya. Saat ini mereka belum menyingkirkan S-400, jadi semuanya masih tetap seperti semula. Sumber di pemerintahan Amerika mengonfirmasi bahwa penjualan ke Emirat masih memungkinkan, sambil mencatat bahwa, kutipannya, mereka tidak punya masalah membeli barang-barang murahan dari Rusia. Itu adalah kata-kata persisnya. Tapi saya ingin mencatat bahwa kemungkinan besar Emirat juga tidak akan membeli sistem ini. Masalahnya sudah selesai, mereka menolak. Nanti saya akan jelaskan alasan. Sekarang saya akan mengingatkan dari mana sebenarnya semua cerita ini berasal. Karena tanpa latar belakang, kita tidak akan memahami besarnya ironi yang terjadi. Pada tahun 2017, hampir 10 tahun yang lalu, Turki menandatangani kontrak dengan Rusia untuk 4 divisi S-400 senilai 2,5 miliar dolar. Dan pengiriman sistem-sistem ini selesai pada musim panas dan musim gugur tahun 2019. Recep Tayyip Erdogan sendiri menjelaskan alasan dari kesepakatan ini dengan sangat terbuka. Dan dia menyatakan bahwa seandainya Amerika Serikat menjual sistem Patriot kepada Turki, dia tidak perlu membeli S-400 Rusia. Jadi, alasan utamanya bukan karena simpati Ankara terhadap Rusia, melainkan karena Washington menolak untuk menyediakan sistem pertahanan udara kepada sekutunya sendiri di NATO, yang diminta Turki untuk melindungi perbatasan dengan Suriah. Ketika negosiasi dengan Amerika Serikat menemui jalan buntu, Erdogan langsung mencari pemasok alternatif. Setidaknya, begitulah yang dia katakan. Reaksi Washington sangat keras. Pada tahun 2019, ketika sudah jelas bahwa Turki di bawah Erdogan telah menerima sistem tersebut dan menempatkannya di wilayahnya, Turki dikeluarkan dari program produksi bersama F-35.
dan memorandum yang ditandatangani pada Januari 2007 dibatalkan. Saat itu, Ankara berkomitmen untuk membeli 100 pesawat F-35. Lalu, pada tahun 2020, sanksi juga dijatuhkan terhadap industri pertahanan Turki. Ketika ditanya apakah kesepakatan dengan Rusia sepadan dengan semua ketegangan ini dengan Amerika Serikat, Recep Tayyip Erdogan saat itu pada tahun 2019 menjawab tanpa ragu. Kutipannya, "Saya pikir itu sepadan." Namun saat itu Recep Tayyip Erdogan sangat percaya diri. Saat itu, Turki ditawari untuk membeli F-16 sebagai gantinya, tetapi Ankara menolak. Dan sekarang, setelah 7 tahun, ternyata sistem S-400 Triumph itu, demi mendapatkan sistem itu, Recep Tayyip Erdogan rela mengorbankan posisi di program F-35. Sekarang harus dijual dengan harga murah atau bahkan dihancurkan sama sekali. Ya, asalkan bisa kembali ke program yang sama. Program yang dulu Recep Tayyip Erdogan tukar demi kerjasama dengan Rusia. Tapi saya, dan saya rasa Anda juga, penasaran dengan satu pertanyaan. Kenapa tidak ada pembeli sama sekali untuk sistem S-400 ini? Padahal bagaimanapun juga, ini tetap saja senjata, sistem pertahanan udara. Di sini, statistik membantu kita. Berdasarkan laporan terbaru dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, SIPRI, yang diterbitkan pada bulan Maret tahun ini, pangsa Rusia di pasar ekspor senjata dunia anjlok dari 21% pada periode 2016 hingga 2020 menjadi 6,8% pada tahun 2021 hingga 2025. Rusia menjadi satu-satunya pemasok senjata di antara 10 besar dunia yang ekspor senjatanya selama periode ini tidak meningkat, malah turun hingga 64%. Total ekspor persenjataan dari negara-negara Uni Eropa saja pada tahun 2021 sampai 2025 ternyata 4 kali lebih tinggi dari Rusia. Sementara itu, pangsa Rusia dalam impor senjata dunia hanya sebesar 0,4%. Artinya, seolah-olah Rusia sekarang membeli sesuatu dari negara lain, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada yang dijual. Namun demikian, kita melihat gambaran di mana ekspor senjatanya benar-benar anjlok. Perlu saya catat, misalnya Rusia membeli drone Iran dan artileri Korea Utara. Data sebelumnya dari institut yang sama menunjukkan dinamika ini dengan lebih jelas. Menurut perhitungan, untuk tahun 2021 hingga 2024, ekspor senjata Rusia anjlok sebesar 92%. Perhatian, dari 14,5 miliar dolar pada tahun 2021 menjadi kurang dari 1 miliar pada akhir 2021. Coba hitung saja. Angkanya turun lebih dari 14 kali lipat. Alasan utama, menurut rumusan dari institut tersebut, Institut SIPRI pada dasarnya terkait dengan keputusan Rusia untuk memprioritaskan produksi persenjataan bagi angkatan persenjataannya sendiri, bukan untuk ekspor. Efek dari sanksi multilateral dan tekanan yang semakin besar dari Amerika Serikat serta sekutunya terhadap negara-negara yang masih membeli senjata Rusia. Mereka mulai memberikan tekanan agar negara-negara tersebut menghindari pembelian senjata dari Rusia. Bahkan di antara pembeli tradisional terbesar seperti India, pembelian senjata Rusia sudah menurun. Bahkan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, sebesar 37% selama periode 2013 hingga 2022. Pada akhirnya, kita memiliki situasi yang cukup lucu. Turki 7 tahun yang lalu membeli sistem pertahanan udara S-400 Triumph dari Rusia, yang sekarang tidak ada lagi yang mau membelinya. Tidak ada yang mau mengambilnya dari Turki, bahkan dengan harga murah sekalipun. Dan sekarang, sistem inilah yang justru menghalangi Turki untuk mendapatkan akses ke jet tempur barat yang paling modern. Yang mana Erdogan sudah sepakat secara pribadi dengan Trump pada KTT NATO sebelumnya. Menjual S-400 Triumph ke Uni Emirat Arab juga tidak berhasil. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang paling menarik. Kenapa Uni Emirat Arab juga tidak mau membeli S-400? Karena mereka sangat paham bahwa memiliki S-400 secara otomatis akan menutup akses mereka untuk membeli F-35 mereka sendiri. Mereka paham bahwa lebih baik tidak terlibat dengan masalah seperti ini. Kalau tidak, seluruh dunia yang beradab akan menjauh dari kalian. Tentu saja kalian bisa mencoba bermain dalam politik dua kutub seperti ini. Tapi Uni Emirat Arab tidak mau membeli S-400. Dan satu-satunya pihak yang secara formal harus menyetujui, omong-omong, setiap penjualan ulang sistem ini ke pihak ketiga adalah Moskwa sendiri. Mereka punya semua alasan untuk memblokir kesepakatan ini. Jadi, penghancuran sistem S-400
yang membuat Ankara membayar mahal dan secara reputasi menanggung 7 tahun konflik dengan Washington, bisa jadi satu-satunya jalan keluar nyata dari kebuntuan ini. Hanya karena senjata yang dulu pernah dijual Rusia dengan bangga sebagai simbol keunggulan militernya sendiri, sekarang sudah tidak dibutuhkan oleh siapapun, termasuk mereka yang ingin menyingkirkannya. Saya maksudkan Erdogan. Singkatnya, kisah tentang S-400 kemungkinan besar akan berakhir hanya sebagai besi tua yang dipotong-potong. Saya akhiri sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.